warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama RI LPDK IAIN Sultan Ameng Gorontalo batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hamzah. Saya guru fikih di MIN 1 Kota Tangerang Selatan. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama RI batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Ameng Gorontalo dengan NIM 2471250530. Pada hari ini, Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi zakat fitrah mata pelajaran fikih. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bisa dimulai? Oke, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, amazing, great student, Allah. Oke, thank you very much. Baik, anak-anakku, marilah sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita sama-sama berdoa semoga kita selalu diberikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, ilmu yang barokah, sehat walafiat, dan juga berakhlakul karimah. Baik, untuk doa yang akan memimpin doa adalah silakan dari ketua kelas siapa? Azalia? Ya. Bianca. Oh, Bianca, silakan Bianca. Before we study, let's pray together and follow for praying. Isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, ini muridatan. Amin ya Rabbal alamin. Thank you for praying and say salam to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya, terima kasih. Selanjutnya kita sebagai pelajar Indonesia yang cinta tanah air, kita akan menyanyikan lagu nasional sebagai bentuk cinta kita terhadap negara Republik Indonesia. Ya, semuanya silakan boleh berdiri. Pancasila, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur setara, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali, anak-anakku semua. Hari ini Pak Hamzah melihat ada beberapa bangku yang kosong. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang masuk hari ini? Siapa? Togar. Terus siapa lagi? Togar aja. Oke, baik. Nanti Pak Hamzah catat di sini yang tidak masuk. Togar ya? Togar. Togar kenapa? Sakit? Tidak tahu, tidak ada kabar. Ya, mudah-mudahan Togar tetap sehat walaupun hari ini tidak bisa bersama kita. Amin. Ya.
Ya, Masya Allah, makanya kita harus kalau main apapun, melakukan aktivitas apapun harus selalu melakukannya dengan hati-hati, jangan ceroboh ya, supaya kesehatan kita tetap terjaga, bisa beraktivitas dengan baik ya. Oke, gitu ya. Ya, baik anak-anakku semua, sebelum Pak Hamzah mulai mengajar materi di fikih, ya kalian ada yang ingat nggak sebulan yang kemarin kita sudah melakukan menjalani bulan Ramadan dan bulan Syawal. Ada yang masih ingat apa yang kita lakukan di bulan Ramadan dan bulan Syawal? Adalah puasa. Ada lagi yang masih ingat? Zakat fitrah. Gitu ya. Ada yang namanya zakat fitrah. Ada yang tahu zakat fitrah? Ada yang apa kira-kira zakat fitrah? Ada yang tahu? Ya, zakat fitrah? Eh? Ada yang pakai zakat? Ada yang pernah bayar zakat fitrah? Pernah. Ada yang bayarnya pakai beras? Ada. Pakai uang? Ada banyaknya. Bayar zakatnya dilakukan sendiri atau sama orang tua? Sendiri? Oh, pinter. Ya. Nah, hari ini anak-anakku, kita akan belajar tentang zakat fitrah. Ya. Ya, selanjutnya Pak Hamzah akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran zakat fitrah ini. Silakan kalian lihat di papan tulis bahwa tujuan pembelajarannya adalah supaya kalian meyakini makna zakat fitrah sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala dan implementasi rukun Islam yang ketiga. Ya, kemudian tujuannya apa? Memahami makna zakat fitrah dengan benar. Yang ketiga, tujuannya adalah ya, menyebutkan dan menjelaskan ketentuan-ketentuan zakat fitrah dengan benar. Ya. Kemudian yang keempat, menumbuhkan kesadaran sosial dan kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan. Dan yang terakhir tujuannya adalah menunjukkan perilaku dermawan dan peduli terhadap sesama. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai dari pembelajaran hari ini. Ya, oke. Ya, baik anak-anakku semua. Hari ini kita akan belajar tentang zakat fitrah. Ya, nanti kegiatannya adalah kita akan belajar materi tentang zakat fitrah. Kemudian Pak Hamzah akan membagi kelompok karena ini sudah terbagi kelompok. Nanti akan ada Pak Hamzah berikan tugas memecahkan masalah yang akan Pak Hamzah berikan kepada kalian dan silakan kalian diskusikan. Diskusikan sama teman kelompoknya tentang masalah yang akan Pak Hamzah berikan. Kemudian setelah itu hasil diskusi kalian nanti akan kalian presentasikan di depan kelas biar teman-temannya juga mengetahui hasil dari diskusi yang kalian lakukan. Paham ya? Sudah siap semua? Ya, ada yang mau bertanya dulu silakan. Sudah siap semua? Oke, baik. Terima kasih. Ya, kita akan langsung masuk ke pembelajaran kegiatan intinya. Anak-anakku semua, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajarannya. Pak Hamzah akan menampilkan materi di proyektor. Silakan kalian perhatikan baik-baik. Dan ini adalah akan menjadi acuan kalian nanti untuk menyelesaikan masalah yang akan Pak Hamzah berikan. Ya, baik. Silakan dilihat. Zakat fitrah. Zakat fitrah kelas 5. Kita mulai. Jadi apa sih zakat fitrah? Silakan kalian perhatikan gambar di berikut. Kira-kira ini siapa? Ada yang kenal? Nah, ini adalah gambar di mana orang melakukan pembayaran zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu apa? Ya, kita akan mulai. Jadi, yang pertama hukum zakat fitrah. Hukum zakat fitrah itu adalah fardu ain, ya. Fardu ain itu wajib dilakukan oleh setiap umat Islam tanpa kecuali. Ya. Itulah zakat fitrah. Makanya kita dari kecil sudah
diajari untuk membayar zakat fitrah, baik di rumah ataupun di sekolah. Nah, ya, lanjut. Kemudian apa sih Pak Hamzah rukun zakat fitrah? Jadi rukunnya adalah yang pertama adalah niat. Ya, setiap ibadah apapun itu didahului dengan niat. Karena ini niat itu ada ruhnya ibadah. Kalau nggak ada niat nanti nggak ada pahalanya. Paham ya? Kemudian rukun yang kedua adalah ada orang yang mengeluarkan zakat. Muzaki namanya. Ada muzaki di sini. Ya, kita semua muzaki. Ya, kita kemarin sudah mengeluarkan zakat masing-masing. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ada orang yang menerima zakat, ya, atau mustahik. Nih pinter nih Adlan nih, ya. Mustahik itu orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan terakhir apa? Ada barang atau makanan pokok yang bisa untuk dizakatkan. Kemudian, nah, yang ketiga adalah syarat-syarat zakat fitrah. Apa saja yang menjadi syarat kalau kita mau melaksanakan zakat fitrah atau mengeluarkan zakat fitrah? Syarat yang pertama adalah, ya, kita lihat syarat pertama adalah orang tersebut harus beragama Islam. Kemudian yang kedua, orang tersebut ketika atau sebelum matahari terbit pada hari raya Idul Fitri masih hidup. Masih hidup ya. Baik yang baru lahir atau yang mau meninggal. Ketika tenggelamnya matahari. Mengetahui tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga. Orang tersebut pada waktu itu mampu menafkahi dirinya dan keluarganya. Ya. Kemudian yang berikutnya. Orang yang tidak berada di bawah tanggung jawab orang lain. Kemudian, ukurannya berapa Pak Hamzah? Ukuran zakat fitrah. Ada yang tahu? Berapa? 50.000 kalau uang. Kalau beras? 3 kilo. Ya. 2,5 kilo atau 3,5 liter. Kita lihat coba bareng-bareng. Ya. Ukurannya adalah banyaknya yang harus kita berikan per orang adalah 1 sok namanya. Kalau dalam kitab-kitab klasik namanya 1 sok. Berapa itu 1 sok? 1 sok itu sekitar atau sama dengan 3,1 liter atau sekitar 2,5 kilogram. Baik, lanjut. Zakat yang harus diberikan berupa makanan pokok. Nih kalau kita di Tangerang Selatan, kira-kira makanan pokoknya apa? Nasi. Bahan makanan pokoknya beras, tapi nanti dinanak dulu ya menjadi nasi. Nah itu sebagai makanan pokok. Berarti zakatnya itu harus berupa beras. Nah, baik anak-anakku, setelah kita melihat atau menyaksikan atau belajar tentang zakat fitrah tadi, selanjutnya Pak Hamzah akan menayangkan sebuah video. Ini adalah supaya kita menjadi pribadi yang positif dan mau untuk peduli terhadap sesama sehingga kita menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita saksikan. Menjadi teman Daud alaihissalam di surga. Maka aku ridho dengan hambaku itu, dan sesungguhnya aku telah mencatat dari umur yang tinggal 6 hari itu dengan 60 tahun, dan aku tambahkan 10 tahun. Wow. Maka jangan cabut nyawanya sampai. Ya, baik anak-anakku, setelah kita menyaksikan video tadi dan dari materi yang sudah kita pelajari, nah masalahnya adalah terus bagaimana Pak Hamzah kalau kita mau membayar zakat fitrah? Sedangkan kita kan hanya tahunya cuman bayar aja. Apa ada syarat-syarat khususnya? Terus kalau yang baru masuk Islam bagaimana caranya? Apa yang harus ada? Nah, masalah ini nanti akan Pak Hamzah berikan kepada kalian dalam sebuah kelompok. Nanti silakan kalian diskusikan apa saja yang harus ada untuk melaksanakan zakat fitrah. Ya, nanti Pak Hamzah akan bagikan LKPD untuk kalian. Silakan kalian diskusikan masalahnya. Kemudian tulis di situ tugasnya apa.
Kemudian terakhir nanti akan dipresentasikan ke depan kelas menurut kelompoknya masing-masing. Ya, siap? Ya, sekarang Pak Hamzah akan bagikan LKPD-nya. Silakan diskusikan dengan kelompoknya. Ya. Ya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Iya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya. Silakan kalian kerjakan. Ini karena masih ada pemjelikan. Ini sama aja. Lain apanya? Ya, yang ini materinya, yang belakang tugasnya dikerjakan. Ya, ini kelompok aja. Silakan kerjakan dengan kelompok masing-masing. Silakan diskusikan. Ya, semua anggota kelompok harus aktif. Tidak ada yang diam saja. Silakan dibaca juga materinya. Ya. Kemudian, ya namanya nggak usah di situ, di itu aja, di tempat yang kosong nama kelompoknya. Ya. Silakan dicari sesuai dengan tadi materi yang sudah Pak Hamzah berikan, baik lewat buku teks atau yang kalian ingat di video. Pak, yang namanya nama kelompok. Ya, boleh. Nama kelompoknya. Ya, silakan dikerjakan. Boleh lihat buku atau teks atau materi yang sudah Pak Hamzah berikan. Silakan, anggota kelompok harus aktif. Bisa lewat buku, bisa lewat ada di sini. Nanti ya diisi. Ya, ini jawabannya. Ini tugasnya di sini nih. Ini nanti aja. Kalian ngerjain yang ini aja nih. Apa syarat? Ya. Apa aja syaratnya tadi udah. Ya, ya. Boleh buka buku kalau ada di buku. Boleh lewat sini juga nggak apa-apa. Ya, boleh lihat buku, boleh. Kan yang belakang tidak Pak Hamzah klip kan, tidak banyak staples kan, tapi di klip doang, bisa dicopot. Sudah, ada yang belum mengerti? Ya, diisi 3 nggak apa-apa. Oke, baik. Anak-anakku semua, sudah selesai tadi tugasnya? Sudah. Oke, luar biasa. Nah, kalau sudah selesai, ya, selanjutnya kalian akan mempresentasikan ya solusi dari masalah yang tadi Pak Hamzah berikan. Apa solusi yang terbaik, terus apa yang harus dilakukan,
yang sudah kalian diskusikan tadi. Ya, paham sampai sini? Ya, selanjutnya Pak Hamzah minta ini kelompok mana yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok kami, Pak. Oke, baik. Kelompok ini boleh maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Dari hasil diskusi kami, syarat wajib zakat fitrah adalah 1. Beragama Islam. 2. Menemui tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Niat mengeluarkan zakat untuk dirinya, keluarganya, dan orang yang dinafkahi. Oke. Itulah hasil dari diskusi kami. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Ya, silakan. Baik, selanjutnya kelompok mana lagi? Oke, sini. Ya, baik. Ya, silakan dipresentasikan. Dari hasil diskusi kita mengusulkan bahwa rukun zakat fitrah itu 1. Niat. 2. Ada orang yang mengeluarkan zakat atau muzaki. 3. Ada orang yang menerima zakat atau mustahik. 4. Barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Oke, baik. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya. Ya, silakan duduk kembali. Nah, baik, terima kasih. Selanjutnya, kelompok mana lagi yang siap untuk mempresentasikan? Oke, ini. Oke, boleh. Silakan. Berdasarkan hasil diskusi kami, ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat, yaitu 1. Fakir, 2. Miskin, 3. Amil, 4. Mu'alaf, 5 rokib, budak mutkop, 5 rikob, budak mutakab, 6 garib, 7. Fisabilillah, 8. Ibnu Sabil. Ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Baik, anak-anakku semua. Ya, tadi terima kasih banyak sudah berdiskusi dengan baik. Masing-masing kelompok sudah mencari solusi masing-masing dan kesimpulannya adalah bahwa setiap orang yang mau membayar zakat fitrah itu tidak asal mengeluarkan saja, tapi ada aturan-aturannya tadi. Ada syaratnya apa saja, terus rukunnya apa aja. Kemudian siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah dari kita. Dan itu adalah syarat-syarat yang harus kita lewati ketika membayar zakat fitrah. Tidak asal bayar, tidak asal taruh di mana sembarangan. Ya, itu kesimpulannya. Baik, nah, anak-anakku semua, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi, Pak Hamzah ingin bertanya, ada yang bisa menjawab nggak? Nih, misalnya, hukum zakat fitrah, ada yang tahu? Hukum zakat fitrah, ya, fardu ain. Baik, terima kasih. Kemudian, baik, lanjut pertanyaannya. Misalnya, ada orang yang bayar zakat fitrah, tetapi dilakukan setelah sholat Id. Sah atau enggak? Tidak? Ya, baik. Anak-anakku semua, tadi sudah kita lalui proses-proses belajarnya, ya mulai dari tadi tayangan video, kemudian materi. Nah, berarti kesimpulannya dari yang kita pelajari hari ini ada yang tahu apa? Zakat fitrah. Angkat tangan dulu. Oke, baik. Silakan Adlan, apa kesimpulannya hari ini? Zakat fitrah. Zakat fitrahnya kenapa? Zakat fitrah itu adalah wajib. Wajib. Oke, bagus. Terima kasih. Ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan hari ini? Yang bisa memberikan kesimpulan, Farah? Silakan, Farah. Zakat fitrah secara bahasa adalah mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa, bagus. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Kai Akila, silakan. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah.
Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Baik, lanjut. Siapa lagi yang bisa? Dari sini. Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu serta sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Ya, bagus, luar biasa. Ya, zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Baik. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ada lagi? Ya, silakan. Zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang adalah sebanyak 3 liter atau 2,5 kilogram beras, jagung, kurma atau makanan pokok pada daerah tersebut. Oke, good. Terima kasih. Ya, itulah kesimpulan yang bisa kita ambil dari kegiatan kita hari ini. Baik, anak-anakku semua. Ya, tadi terima kasih udah memberikan kesimpulan. Nah, selanjutnya, setelah kita melakukan pembelajaran tadi, kira-kira ada hal-hal nggak yang perlu ditambahin atau dikurangi dari kegiatan kita hari ini? Ada nggak, Kila? Apa waktunya udah pas waktu mengerjakan tugas? Sudah pas. Oke, terima kasih. Ada lagi yang perlu yang mau memberikan komentar untuk hari ini? Ada? Adlan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, Pak Hamzah akan melakukan refleksi untuk yang Pak Hamzah tanyakan bagaimana kegiatan kita hari ini. Apakah seru? Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ini kita bisa berlanjut ya. Dan untuk besok, sebagai penutup, Pak Hamzah akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan nanti setelah kalian pulang ke rumah, kira-kira kalian mencari ada berapa kira-kira orang yang berhak menerima zakat di lingkungan kalian. Apakah ada mu'alaf? Misalnya di rumah saya ada mu'alaf, Pak, 2 orang. Pak, di rumah saya ada fakir miskin ternyata 2 orang. Nah, silakan kalian cari identifikasi di lingkungan kalian masing-masing. Begitu ya. Kenapa, Helmi? Nulisnya di buku fikih ya. Boleh. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada orang yang tidak bisa dikasih di lingkungan sekitar, nanti boleh diberikan kepada amil. Ada amil pasti. Ya, amil itu pengelola zakatnya. Ya, paham ya? Ya, ada lagi? Baik, kalau sudah tidak ada, kiranya cukup sekian kegiatan kita hari ini. Marilah kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.